Hello Technolovers! Meski menjadi salah satu minoritas di Indonesia, saat ini orang Tionghoa Indonesia tidak ragu lagi untuk menjadi abdi negara, baik sebagai pegawai negeri, anggota polisi, atau anggota TNI. Tidak diragukan lagi, dia sangat nasionalis dan mencintai warga negara Indonesia. Banyak remaja Tionghoa sudah melakukannya. Lantas, siapa-siapa saja anak muda Tionghoa sukses menjadi TNI dan Polri? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Letda CKM Dr. Jason Anthony Wibowo. Letda CKM Dr. Jason Anthony Wibowo adalah salah satu dari banyak anak muda Tionghoa yang berhasil menjadi anggota TNI dan Polri. Jason sendiri berasal dari keluarga kaya, namun hal itu tidak menghentikannya dari keinginan untuk menjadi anggota militer. Dia kelahiran Jakarta pada tanggal 13 November 1993 dan berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia. Dia memiliki gelar S1 FKUI Internasional dan S2 di Universitas Inggris. Ketika dia bertemu di RSUD Kupang, dia menjadi tertarik untuk menjadi anggota TNI. Dia terinspirasi oleh operasi katarak gratis yang dilakukan TNI Angkatan Darat di sana. Jadi dia mendaftar dan lulus menjadi anggota TNI. Jason sekarang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Serda Francisca Nada. Serda Francisca Nada adalah salah satu dari banyak pemuda Tionghoa yang berhasil menjadi anggota TNI dan Polri. Dia berasal dari keluarga sederhana, jadi dia bisa menjadi polisi. Diketahui bahwa ayah Serda Francisca bekerja sebagai tukang nasi goreng di pinggir jalan, dan ibunya menjaga rumah. Wanita Tionghoa ini memecahkan stigma bahwa polisi harus menggunakan uang untuk masuk. Sekarang dia menunjukkan bahwa dia seorang polisi yang tidak pantang menyerah. Letda CKM Dr. Alfred Hartoyo Alpanto. Letda CKM Dr. Alfred Hartoyo Alpanto adalah salah satu dari banyak anak muda Tionghoa yang bergabung dengan TNI dan Polri. Dia bergabung dengan TNI pada tahun 2021 dan dilantik sebagai perwira pertama di Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Alfred adalah anak dari pasangan Tionghoa Indonesia, Jerry Alvan dan Erna Chandra. Diketahui bahwa kakeknya merantau dan menjadi WNI dari Tiongkok. Dari kecil, Alfred telah ditanamkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dia bertekad untuk memberikan bantuan medis gratis kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara. Letda Sausan Arjuna Nariki. Letda Sausan Arjuna Nariki yang berasal dari Tuban, Jawa Timur adalah salah satu dari banyak pemuda Tionghoa yang sukses menjadi anggota TNI dan Polri. Sejak kecil, dia sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang tentara. Namun, keluarganya selalu memaksanya untuk membuka toko karena kakek neneknya sudah lama membuka toko tersebut. Namun, Letda Sausan tetap nekat untuk menjadi tentara, dan ia akhirnya mendapatkan pangkat Letnan II dan menjadi perwira pertama Angkatan Udara. Kompol Happy Saputra. Kompol Happy Saputra, perwira menengah Polri lulusan Akpol 2010, adalah salah satu dari banyak pemuda Tionghoa yang sukses menjadi anggota TNI dan Polri. Kompol Happy adalah orang Tionghoa Indonesia yang lahir pada 4 Juli 1984. Kompol Happy sangat pintar. Dia lulus S1 dari Universitas Bina Nusantara, lulus dengan nilai terbaik di PTIK pada tahun 2017, dan ia lulus S2 dalam waktu setengah tahun di Universitas Valentine, Selandia Baru. Sejak tahun 2021, Kompol Happy Saputra telah menjabat sebagai Kapolsek Pademangan. Serda Winnie. Serda Winnie adalah salah satu dari deretan anak muda Tionghoa yang sukses menjadi anggota TNI dan Polri. Ketika dia mendapat tempat sebagai pelatih paskibraka di Kabupaten Sambas, dia tertarik menjadi anggota TNI. Ia juga menjadi bintara Tamtama. Serda Winnie mengatakan bahwa selama pendidikannya, dia diperlakukan sama dengan rekan-rekannya tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Dia lulus dengan pangkat Sersan II dan sekarang menjadi bintara. Dia sekarang bekerja di Pusat Pendidikan Topografi di Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD. Letda Kes Dr. Vensius Tan.
Deretan anak muda Tionghoa sukses menjadi anggota TNI dan Polri selanjutnya adalah Letdakes Dr. Vensiustan, di mana dia merupakan satu-satunya dan yang pertama keturunan Tionghoa Indonesia yang menjadi perwira beragama Konghucu. Cita-citanya adalah menjadi seorang tentara, sudah ada sejak dari kecil. Untuk mewujudkan impiannya, dia mendaftarkan diri menjadi calon taruna. Dan di tahun 2019, dia resmi menjadi seorang perwira pertama berpangkat Letnan II. Di sela-sela kesibukannya di kemiliterannya, dia pun aktif di platform YouTube untuk memberikan pengetahuan kesehatan. Bribtu Marcelina Octavianti. Bribtu Marcelina Octavianti adalah salah satu dari banyak anak muda Tionghoa yang berhasil menjadi anggota TNI dan Polri. Wanita Tionghoa ini adalah perwira pertama dari Polri yang lahir di Ketapang pada Oktober 1996. Bribtu Marcelina adalah seorang atlet yang hebat, terutama dalam bela diri. Dia sering menjuarai kejuaraan pencak silat dan pandai memainkan kotai dan double stick. Pada 2019, Kapolri memberikan piagam penghargaan dan pin emas untuk kontribusi olahraganya. Bribtu Marcelina saat ini bekerja di Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Kapten PNB Marco Anderson Sasmita. Kapten PNB Marco Anderson Sasmita adalah salah satu dari banyak anak muda Tionghoa yang berhasil menjadi anggota TNI dan Polri. Sejak kecil, Kapten Marco sudah bercita-cita untuk menjadi pilot tempur. Untuk mewujudkan impiannya, ia mendaftar di Akademi Angkatan Udara dan lulus sebagai perwira muda di tahun 2012. Kapten Marco adalah seorang pemuda dari Jakarta yang berasal dari suku Tionghoa Indonesia. Cintanya terhadap tanah airnya adalah motivasinya untuk bergabung dalam militer. Mayor Sus Hendroko. Dan yang terakhir ada Mayor Sus Hendro yang juga menjadi polisi dari banyak anak muda Tionghoa yang berhasil menjadi anggota TNI dan Polri. Orang ini yang lahir di Jambi pada tahun 1982 adalah Kapten TNI di Angkatan Udara Travo 90 selama 2,5 tahun. Ia juga ditugaskan untuk menjaga perbatasan Papua. Jadi, gimana menurut kalian nih Teknolovers? Meski jarang terekspos, ternyata banyak juga ya abdi negara yang dari keturunan Tionghoa. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini ya. Thanks for watching and see you!